Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Muhammad Masdar yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an yang merdu ini. Semoga berkahnya tercurahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh saudara Ramandrawata yang mewakili Ketua Komisariat PMII STFI Sadra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang alhamdulillah dengan Allah berikan kesehatan pada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di masa pandemi seperti ini. Kita selalu
mengadakan kegiatan-kegiatan yang menjadikan organisasi kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Yang saya hormati pemateri kita ya, sahabat Rahmat Riyadi, yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang senantiasa semangat dalam menjalankan kegiatan pada malam hari ini. Dan saya mewakili dari ketua ya, atau komi sahabat Musoi yang sedang di luar Jawa, yang mudah-mudahan kita doakan beliau bisa bersama kita lagi di kota Jakarta ya. Amin. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini, sahabat-sahabat semua, pengurus Komisariat Sadra bisa lebih aktif lagi, bisa semangat lagi untuk menjalankan roda organisasi kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, senior-senior semua yang telah hadir, yang mudah-mudahan bisa menjadi ajang silaturahim kita ya untuk kedepannya, untuk PMI Sadra khususnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat dari Komisariat Jakarta Selatan dan komisariat lainnya yang menyempatkan hadir bersama kita untuk bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi ya, yang mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan syafaatnya dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita sama-sama dengan hikmat berdiskusi, mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh sahabat Rahmat Haryadi. Terima kasih banyak. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ramandrawata yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Mulyadi selaku Ketua Panitia. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Mulyadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya enggak? warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kecil ya suaranya ya. Oh iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang telah hadir, baik dari Komi maupun dari cabang. Nah, yang saya hormati kepada rekan-rekan sekalian, sahabati yang telah menghadiri acara kita pada malam hari ini. Nah, saya selaku ketua panitia, mungkin kalau banyak kesalahan mohon dimaafkan karena ini acara perdana. Sebelumnya belum ada acara. Nah, terima kasih juga kepada Ahmad yang sudah bersedia menjadi materi atau kepada media. Harus dipegang. Iya, terima kasih juga yang telah bersedia untuk jadi MC atau moderator, dan kepada sahabat Cica juga yang telah mondar-mandir ngechat sana sini dan segala macamnya. Saya terima kasih juga. Mungkin acara perdana ini masih banyak kekurangan. Mohon masukan dari senior-senior dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, biar acara kita mulai saja kan gitu kan. Nah, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Saudara Mulyadi. Baik teman-teman sekalian, kita telah sampai ke acara yang kita nanti-nantikan,
yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudara Rahmat Haryadi. Beliau adalah salah satu senior kita, yaitu angkatan 15 ya. Beliau juga merupakan ketua BEM sebelum masa jabatan kami, dan beliau juga mengikuti berbagai organisasi yang juga mengetuai beberapa organisasi yang salah satunya itu komando di periode 2021 hingga 2025 dan juga pengurus di PMII cabang Jakarta Selatan. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema aktualisasi akhlak Nabi di era modernisasi yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya sehingga pada kesempatan ini kita semua yang ada di sini mampu melakukan diskusi walaupun masih online ya. Walaupun masih online. Kemudian yang kedua, salam serta salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberi kita petunjuk jalan yang benar. Nah, para moderator mungkin agak sedikit di sini modelnya agak talk show ya, karena kalau modelnya terlalu kayak seminar itu saya sendiri yang bicara gitu kan, nggak enak kalau sendiri bicara. Oke. Yang kedua saya sampaikan ini ada beberapa senior, ada Kak Iwan Gunawan, ada Kalvia, kemudian ada juga beberapa pengurus sebelumnya, ini ada Iqbal, kemudian ada juga pengurus yang sekarang ya, Asoy mungkin ada halangan tertentu ya sehingga tidak bisa online langsung ya. Kemudian ada panitia yang saat ini diketuai oleh siapa? Mulyadi ya, Mulyadi. Saya ucapkan terima kasih semuanya, terutama kepada panitia yang telah menghubungi saya beberapa hari yang lalu dan apa sih yang enggak buat PMII untuk berpartisipasi dalam agendanya ya. Orang-orang PMII kan pasti senang kalau misalnya diajak untuk berdiskusi, diajak untuk berbagi cerita, berbagi ilmu kayak gitu kan. Nah, sudah tampil ya? Iya Kak, sudah. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Kita akan membincangkan tentang aktualisasi akhlak Nabi di era modernisasi. Di sini ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah akhlak, kemudian modernisasi. Tapi saya akan menggunakan pendekatan pendidikan. Jadi akhlak itu merupakan sikap. Jadi sikap kita menghadapi pendidikan di era modernisasi. Jadi itu bagaimana sikap kita, terutama para pemuda, kader PMII dan masyarakat Indonesia secara umum menyikapi pendidikan di era modernisasi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada moderator atau peserta ya. Kira-kira modernisasi itu era modernisasi itu dimulai pada tahun berapa sih? Kira-kira? Suaranya. Iya. Kira-kira ini moderator nih ya. Kira-kira era modernisasi itu, era modern itu dimulai pada tahun berapa? Tebak aja nggak apa-apa. Salah benar urusan belakang. Oke. Era modernisasi ya Kak. Tahun berapa ya? Tahun berapa kira-kira? Tahun berapa ya? Tebak aja tahun berapa kayak gitu kan.
2000. Tahun 2000. Ya, tahun 2000. 2010. Tahun berapa? Oke, baik, nggak apa-apa. Oke ya, 2010. 2000. Oke. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, membicarakan tentang modernisasi berarti membicarakan tentang waktu, ya, membicarakan tentang waktu. Nah, ada secara umum itu kan para sejarawan itu membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu masa klasik, kemudian masa pertengahan, kemudian masa modern, ya kan. Nah, secara umum sejarawan mengakui bahwa era modern itu dimulai pada tahun 1800 Masehi, ya. Kok bisa gitu kan? Meskipun ada beberapa versi yang lain ya, tetapi kenapa umat Islam secara umum itu menandai, ya, ini dalam sudut pandang Islam ya, kenapa pada tahun 1800 itu ditandai sebagai era dimulainya modernisasi, ya? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Jawabannya adalah karena pusat peradaban Islam pada saat itu, yakni Mesir, ya, ada di Mesir itu, di Kairo, gitu kan, itu mulai bersentuhan dengan peradaban Barat yang dibawa oleh Inggris dan Bonaparte Napoleon oleh Prancis, gitu ya. Dimana pada saat itu umat Islam yang sebelumnya 8 abad sebelumnya yang menguasai kebudayaan dunia, yakni Islam, itu menguasai, ya, itu mampu dihancurkan oleh peradaban Barat yang baru era modern. Ditandanya dengan apa? Inggris datang, Prancis datang dengan membawa peralatan-peralatan seperti mesin ketik, ya kan, mesin ketik, kemudian apalagi mesin cetak, sehingga lahirlah beberapa jurnal, gitu kan. Nah, salah satu tokoh yang merespon itu kan seperti Rashid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Itu kalau di Mesir. Kalau di negara lain itu ada seperti Ahmad Khan dan lain-lain, gitu kan. Nah, kemudian era modernisasi ini dalam dunia pendidikan itu ada dua disiplin ilmu, yakni sekularisasi dan integrasi. Dua hal ini yang menjadi dilema umat Islam. Kenapa kemudian umat Islam saat ini masih sangat terbelakang, gitu ya. Dan di sini akhlak, sikap, ya, dalam artian adalah sikap umat Islam terhadap pendidikan. Umat Islam itu sangat dilema sehingga tidak mampu bangkit. Di samping itu ideologi sebagian umat Islam itu yang menganggap bahwa pendidikan modernisasi, pendidikan di era modern seperti ilmu profan, ilmu matematika, ilmu sains, astronomi dan lain-lain itu haram, dan ini adalah cara berpikir yang sangat keliru, ya. Nah, teman-teman, coba perhatikan. Ini ada 4K di sini yang perlu kita berantas, ya. Ada 4K. Yang pertama adalah kemiskinan. Kalau misalnya kita lihat, ya, ada pepatah mengatakan bahwa umat Islam itu seperti buih di lautan yang saat ini. Umat Islam saat ini itu jumlahnya yang terbesar kedua setelah Kristen, setelah Nasrani, ya. Tetapi apa? Penemuan yang ada saat ini itu ditemukan oleh orang-orang Barat, muncul di Barat sana itu. Di Timur Tengah jarang sekali. Ya, adapun di Timur Tengah itu apa? Televisi Yahudi. Ya, itu pun bukan orang Islam, ya. Nah, kelaparan, merajalela, salah satunya ada di Yaman, gitu kan. Kemudian negara-negara yang pernah dilanda perang saat ini. Kemudian kebodohan, seperti yang tadi saya katakan bahwa umat Islam saat ini itu sangat terbelakang, ya. Karena apa? Kebodohan. Ada beberapa yang melatar belakangi, ya, yang menjadikan umat Islam ini cenderung bodoh. Bodoh dalam artian belum mengetahui, bukan berarti tidak mengetahui, tapi belum mengetahui. Lahirnya disiplin-disiplin ilmu seperti hadis modern, kemudian ilmu tafsir yang baru, hermeneutika, itu merupakan metode yang lahir dari peradaban Barat, ya. Kenapa
Kenapa metode-metode itu lahir? Karena umat Islam sendiri itu terpaku terhadap masa-masa klasiknya yang dianggap sudah benar dan tidak boleh melakukan perubahan. Sedangkan Muhammad Abduh sendiri itu mengatakan bahwa umat Islam harus berpikir dinamis, yakni berpikir sesuai dengan zamannya, tidak boleh terpaku terhadap studi Islam yang klasik, tidak boleh terpaku dengan mengesampingkan situasi-situasi di masa kini, gitu kan. Itu kata Muhammad Abduh. Kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Rashid Ridha dan Ahsan Al-Banna, gitu ya. Nah, kemudian ini kebodohan ya, ini gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakberdayaan, ya, ketidakberdayaan. Umat Islam saat ini jika ingin mengikuti sistem pendidikan Barat, yakni sekuler, salah juga, ya, salah juga. Karena kenapa? Karena jika umat Islam mengikuti sistem sekuler dalam tanda kutip adalah pendidikan, ya, maka yang ada adalah sarjana-sarjana Islam itu hanya akan menghasilkan ilmuwan tok saja tanpa mengetahui pengetahuan agama. Yang kedua, sarjana Islam hanya akan menghasilkan ulama saja, tapi buta terhadap ilmu modern. Contoh, Ibnu Sina itu seorang ulama, kan, ya, dikatakan sebagai seorang ulama karena dia memahami umat Islam, memahami agama Islam. Kemudian ahli kedokteran juga. Artinya apa? Ibnu Sina ini seorang ulama sekaligus ilmuwan yang menjadi referensi orang-orang Barat yang dikenal di Barat itu Avicenna, ya. Ketidakberdayaan. Kemudian jika umat Islam tidak mengikuti sistem sekuler dalam tanda kutip adalah sistem pendidikan, menggunakan sistem integrasi ilmu pengetahuan. Artinya integrasi ilmu pengetahuan itu adalah ilmu agama sama ilmu umum itu disatukan, ya. Tapi bagaimana? Apakah umat Islam mampu bangkit? Pernah dilakukan, dan inilah yang diperjuangkan oleh para pembahar Islam saat ini, yakni integrasi ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan itu tidak boleh dipisahkan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Karena sebelum masa modern, yakni sebelum tahun 1800 ke bawah itu, agama Islam, ilmu pendidikan Islam itu dianggap klasik, ya. Di Timur Tengah sana itu, di Kairo, termasuk di Turki, termasuk juga di India juga, ya. Tapi awalnya itu di Mesir, ya, di Kairo. Pendidikan agama Islam itu dianggap kuno, dan yang boleh belajar pendidikan modern itu hanyalah orang-orang Mesir tapi yang kaya. Kemudian orang-orang keturunan Inggris dan Prancis. Nah, jadi ketika masyarakat itu masuk ke lembaga pendidikan Islam, maka dianggap terbelakang. Dan inilah paradigma masyarakat di masa klasik dan masa pertengahan, khususnya sih di masa pertengahan, ya. Karena di masa pertengahan itu peradaban Barat itu sudah mulai bangkit dan menunjukkan tajinya pada tahun 1800 ke atas itu di dunia Islam itu. Nah, kembali tadi, kenapa umat Islam tidak berdaya? Karena jika mengikuti sistem sekularisme tidak hasilnya juga nggak pas, karena ya umat Islam tidak akan mampu melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina lagi, ya kan. Kemudian jika mengikuti integrasi yang dalam tanda kutip adalah secara umum, itu juga saat ini belum mampu, karena umat Islam saat ini memiliki beberapa kelompok yang menganggap bahwa ilmu modern itu haram. Ya, ada ya kelompok, ya. Ada yang tahu nggak kelompok yang mengharamkan ilmu-ilmu modern itu? Ilmu profan, ya, ilmu-ilmu pasti. Ya, nanti ada slide itu yang apa sih yang dimaksud dengan ilmu profan dan ilmu agama itu. Nah, kemudian ketertinggalan. Dampak dari semua itu, kan, kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan yang bertitik
yang titik fokusnya kepada sistem pendidikan umat Islam yang tidak fair gitu kan. Akhirnya apa? Umat Islam tertinggal sampai saat ini. Meskipun ada ilmuwan yang mengatakan bahwa umat Islam saat ini, yakni Timur Tengah ya, mampu abad ini umat Islam mampu menyaingi peradaban Barat. Entah, tapi sekarang ini sudah tahun 2021 ya, sudah seperempat dari abad 21. Apakah benar umat Islam mampu menyaingi? Tapi yang saat ini kita lihat ya, pemahaman realitas dari umat Islam itu sudah mulai bangkit sih ya. Sebenarnya sudah 200 tahun diperjuangkan, cuman saat ini belum mampu bangkit. 200 tahun diperjuangkan sudah ya. Nah, ini dia nih sikap ya, sikap kita umat Islam menghadapi peradaban Barat. Hasilnya apa coba? Pertama, pendidikan itu disebelehkan, ya kan? Akhlak diutamakan. Artinya apa? Karakter itu kan ada dua. Yang pertama adalah karakter building, gitu kan? Dimana dalam pendidikan itu yang diutamakan adalah karakter. Kalau di sekolah seperti ini. Apa yang diutamakan di sekolah itu yang menjadi standar kelulusan? Apakah nilai di atas kertas atau karakter seseorang? Nah, ini saya mau tanya nih ke moderator nih. Coba. Nilai di atas kertas, Kak. Nilai di atas kertas ya. Ya. Ya kan? Itu dulu ya, itu dulu. Dan itulah salah satu contoh kecil kenapa kemudian umat Islam itu tidak mampu mengembangkan pengetahuan, karena hanya mengandalkan formalitas tanpa melihat dari segi karakter. Karakter itu sangat penting. Apabila karakter sudah dapat, maka ilmu itu akan mudah datang. Tetapi kalau misalnya ilmu sudah datang tapi karakter belum ada, maka walaupun dia jadi, tapi dia akan jatuh juga gitu ya. Seperti itulah karakter yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, contohnya seperti ini. Yang di bawah nih, yang ketiga nih, itu merupakan gambar media sosial, ilustrasi di mana masyarakat Indonesia sendiri itu merupakan pengguna internet, pengguna media sosial terbanyak di dunia. Tetapi akhirnya apa? Diklaim juga menjadi pengguna internet, pengguna media sosial yang paling tidak sopan di dunia. Ilmunya sudah ada, tapi karakternya yang tidak ada. Dan ini merupakan salah satu perwujudan katanya perwujudan dari umat Islam yang hanya menjadi konsumen dan sangat konsumtif ya. Memang Indonesia itu kalau dari segi usaha digital, Indonesia itu merupakan pasar yang sangat bagus. Makanya investor e-commerce itu kan banyak berdatangan ke Indonesia. Tapi hasilnya apa? Tapi Indonesia sendiri meresponnya dengan sangat baik, konsumtif, tapi tidak dibarengi dengan karakter, ya kan? Akhirnya apa? Itulah tadi yang terjadi. Indonesia termasuk pengguna media sosial yang paling tidak sopan di dunia. Kita lanjut. Nah, ini dia nih. Sedikit mengulas tentang akhlak ya. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian nih, ada menurut Imam Ghazali ya, Imam Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu, ya, jadi kan ada kita melakukan sesuatu, kemudian tindakan itu ketika kita lakukan berulang maka akan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu kita lakukan terus maka akan menjadi sebuah karakter, dan itulah akhlak, sikap kita. Nah, karena pada malam hari ini saya menggunakan pendekatan pendidikan, maka pembahasan tidak akan jauh-jauh dari pendidikan dan menuntut ilmu. Mencintai ilmu pengetahuan. Saya kira teman-teman semua sudah hafal mati ya tentang hadisnya ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan itu wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu seperti apa? Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu ada dua. Nah, ini tadi yang saya katakan di slide pertama ya.
bahwa ilmu pengetahuan itu ada dua, ilmu profan dan ilmu umum. Ilmu profan dan ilmu umum. Nah, kalau Imam Ghazali itu membaginya dalam istilahnya ya, saya meminjam ini kata Imam Ghazali, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Apa tuh ilmu syariah? Syariah itu maksudnya ilmu-ilmu yang mempelajari agama secara khusus, agama Islam secara khusus, misalnya apa? Fikih. Kemudian apalagi ilmu kalam, tasawuf, terus apa lagi? Banyak dah ya. Kemudian ilmu ghairu syariah seperti ilmu matematika, ya kan? Kemudian ilmu astronomi, sains, dan masih banyak lagi. Nah, ilmu ini, ilmu pengetahuan ini masing-masing wajib, tapi meskipun dalam tanda kutip setiap ilmu pengetahuan, setiap disiplin ilmu pengetahuan ini ada yang dihukumi fardu kifayah. Artinya apa? Tidak semua ilmu pengetahuan itu wajib untuk dipelajari oleh satu daerah. Artinya suatu daerah itu tidak wajib mempelajari ilmu tertentu. Contohnya ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid itu dalam satu daerah, satu kampung misalnya, itu tidak wajib dipelajari oleh semua masyarakat yang ada di kampung situ. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau misalnya sudah ada satu orang yang mempelajari ilmu tajwid, maka hukum masyarakat yang lain itu sudah gugur karena sudah ada yang satu yang mempelajari. Itu kan Imam Ghazali. Dan ini adalah menurut Imam Ghazali, ya, ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, ini saya tidak lama-lama moderator ya, karena manusia itu hanya mampu fokus selama 15 menit. Selebihnya adalah seperti itu ya, selebihnya itu nggak fokus maksudnya. Coba perhatikan ini. Mungkin teman-teman sebagian masyarakat Indonesia mengatakan bahwa sekarang ini masih era 4.0 ya, 4.0. Mungkin seperti itu, karena semua platform media sosial, kemudian kayak Tokopedia, semua orang bisa berbelanja dari rumah. Tetapi teman-teman, 4.0 ini kan dimulai pada tahun 2011 silam. Tidak lama kemudian itu dimulai era 5.0, ya. Siapa yang mendalangi ini 5.0 ini, yakni Jepang pada tahun 2019 bulan Februari silam. Bulan Februari tahun 2019 silam ya. Itu yang memulai adalah Jepang dalam sebuah seminar. Kenapa Jepang itu memulai mendeklarasikan istilahnya ya 5.0? Karena di Jepang itu kekurangan masyarakat Jepang itu kan SDM-nya kurang, tapi berkualitas sih sebenarnya ya. Berkualitas SDM-nya. SDM-nya itu maksudnya masyarakatnya itu sedikit yang apa istilahnya, pertumbuhan penduduknya sangat lambat. Beda dengan Indonesia, pertumbuhan penduduknya sangat cepat ya. Salah satu faktornya karena nikah muda dan macam-macam lah gitu ya. Itu salah satu faktor ya, kenapa penduduk Indonesia sangat cepat pertumbuhan penduduknya, sedangkan Jepang tidak mau memiliki anak keturunan karena alasan orang Jepang itu karena malas mengurus, disibukkan dengan kerja, sama seperti orang Jerman. Orang Jerman juga tidak mau memiliki keturunan, maka yang mendominasi masyarakat Jerman saat ini orang-orang Suriah yang mendominasi orang Jerman ya, di masyarakat Jerman. Maka tidak heran kalau misalnya pertumbuhan Islam di Jerman itu sangat tinggi pertumbuhannya. Sebenarnya bukan masyarakat Jerman asli kebanyakan ya, tapi orang-orang Suriah yang mengungsi gitu. Kita kembali kepada era 5.0. Jadi era 5.0 ini bisa mengancam umat manusia itu sendiri. Karena kenapa? Motivasi orang Jepang itu yakni
karena SDM, karena masyarakat Jepang itu pertumbuhan penduduknya sangat lambat, maka mereka akan membuat sebuah teknologi yang bisa menggantikan peran manusia. Salah satunya adalah robot. Ya. Salah satunya adalah robot. Dan ini mengancam peradaban manusia itu sendiri. Coba lihat ini. Ini adalah kursi roda ya. Kursi roda ini tidak didorong. Kursi roda ini tidak menggunakan digerakkan, tidak menggunakan gerakan tenaga manusia, tetapi dengan pikiran ya. Ketika yang mengendarai yang menggunakan kursi roda ini hendak ya memikirkan belok ke kiri, maka kursi roda ini akan belok ke kiri. Ketika hendak maju ke depan, maka kursi roda ini akan maju ke depan. Dan segala macam kemampuan kursi roda ini itu telah mencapai, mungkin belum sampai pada puncak pengetahuan manusia ya, tetapi itulah kenyataannya sekarang. Cara kerjanya gimana? Ya, ini kan di situ kan ada komputer. Ini kan ada komputer di sini ya. Ada layar di sini. Nah, di kabel kursi roda ini itu menghubungkan di belakangnya ini. Saraf-sarafnya itu dihubungkan. Ya, sama seperti konsep mobil di Cina itu mobil apa ya? Mobil apa sih? Tanpa pengemudi. Mobil tanpa pengemudi. Kemudian yang kedua, dan ini adalah pesawat ya. Bayangkan saja kalau misalnya pesawat saat ini perkembangannya sangat cepat ya. F-35 yang saat ini yang maju, tapi ada lagi jenis pesawat tempur yang dimiliki oleh Amerika baru-baru ini, yakni laser ya. Laser itu bisa menghancurkan pesawat jet ini dari jauh. Bayangkan saja, tapi masih dalam uji coba. Kemudian ini nih ya, ini sudah dipasarkan ya secara umum ya, bagi yang mau membeli silakan. Ini nih, ini motor terbang ya, motor terbang di Jepang sudah diperjualbelikan. Kemudian ini tadi robot ya, yang tadi saya katakan bahwa sekarang itu era 5.0 di mana manusia karya manusia menjajah manusia sendiri. Kemudian ini nih ya. Coba saya tanya ke moderator, kira-kira apakah semua gambar ini kan dua perempuan ya, gambar dua perempuan. Apakah dua perempuan ini itu asli semua? Coba saya tanya ke Nadia. Dari fotonya ini Ya. asli. Tapi salah satunya itu ada robot. Iya, ada robot ya. Kalau dari penampilan fisik ya, robot itu sudah mampu menyerupai manusia seutuhnya. Tapi yang belum mampu dilakukan oleh manusia saat ini, yakni suaranya, bagaimana suara robot itu benar-benar sama seperti suara manusia, meskipun sudah diuji coba ya. Tapi kalau misalnya dari segi penampilan fisik itu sudah sama persis, karena kulitnya itu kan menggunakan silikon dan silikon itu lentur kayak kulit manusia. Kalau misalnya dari segi penampilan fisik ya. Bagaimana dari segi pikiran, artificial intelligence, robot juga sudah mampu menandingi manusia, bahkan lebih cepat dari manusia itu sendiri. Kalau misalnya manusia itu kekurangan protein, ditanya apa ini, pasti ngelek gitu kan, ya kan, lama baru dijawab. Tapi robot yang sekarang ini sudah dilengkapi teknologi artificial intelligence dengan kekuatan 4G, 5G ya, 5G itu sudah dikembangkan. Robot sekarang sudah mau dilengkapi itu. Artinya apa? Ketika kita tanya robot itu pertanyaan, siapa namamu, maka akan langsung menjawab. Ketika kita tanya tentang suatu pertanyaan, misalnya siapa itu Ibnu Sina, bisa langsung dijawab, bahkan lebih cepat, ya kan? Bahkan lebih cepat. Kenapa? Ya karena itu tadi 5G-nya lebih cepat. Bahkan manusia itu butuh ada sih manusia yang bisa melakukannya, tapi orang-orang yang proteinnya cukup kandungan proteinnya cukup.
Kalau kekurangan protein, ya ketinggalan dari robot. Ketika kita kaitkan dengan Maulid, ya seharusnya umat Islam itu mampu mempelajari ini semua. Tetapi ya di sisi lain umat Islam itu juga terkungkung oleh ideologi, kadang ya di beberapa tempat seperti di Indonesia itu terkungkung oleh ideologi yang pemikiran yang statis, tidak mau mempelajari, sudah merasa nyaman dengan kehidupannya saat ini, dijajah secara ilmu pengetahuan, umat Islam nyaman, ya kan? Padahal semua itu kejayaan ilmu pengetahuan pernah diraih oleh umat Islam di masa dahulu, yakni di masa kejayaan Baghdad, Basrah, kemudian masa kerajaan Abbasiyah yang pertama, kemudian Umayyah, kemudian yang terakhir adalah Turki Utsmani. Itu kan masa kejayaan umat Islam. Tetapi kemudian di tahun 1800 itu menjadi tanda bahwa era kejayaan umat Islam, era peradaban umat Islam, kebudayaan umat Islam itu sudah sirna dan digantikan oleh peradaban Barat yang lebih maju. Ini ya, ini kecenderungan manusia ya. Teori ini adalah teori yang diusung oleh Howard Gardner ya, salah satu pemikir dari Inggris kalau nggak salah ya. Ini kecenderungan manusia, Howard Gardner ya. Jadi tadi nyambung, kenapa kemudian ini tadi ya, kenapa kemudian manusia mampu sampai ke sini? Karena pemetaan kecerdasan manusia itu mampu dilakukan oleh orang-orang Barat, Nah, salah satu teorinya yang digagas oleh Howard Gardner, yang pertama adalah manusia itu memiliki kecerdasan nomor satu adalah kecerdasan linguistik. Ada orang-orang yang pintar berbicara, ya kan? Itu istilahnya adalah word smart. Orang-orang yang pintar linguistik, orang-orang yang mampu berbicara secara lancar. Kemudian yang kedua adalah logika. Nah, di sini nih, ada orang yang mampu berpikir secara logika dan mampu menyelesaikan persoalan matematis dengan cepat. Kemudian yang ketiga, musik. Ada orang yang cerdas musik, meskipun tidak pandai berbicara, meskipun tidak pandai matematika, tetapi pandai musik, ya kan? Ada juga ya. Nah, kemudian ada natural. Natural itu maksudnya ilmu orang-orang yang suka terhadap alam. Makanya kalau ada orang yang menjadi anggota Mapala, kemudian pokoknya cinta alam banget itulah, nah berarti kategori kecerdasannya itu menurut Howard Gardner dia masuk ke naturalisme itu. Kemudian interpersonal. Nah, ada orang ini lebih cenderung ke sifat kepribadian ekstrovert ya, lebih cenderung, meskipun ada juga introvert yang kecenderungannya interpersonal, yaitu kecerdasan sosial. Ada orang yang suka bergaul, ada orang yang suka cepat sekali kenal dengan orang lain. Kalau introvert kan lama sekali, ya kan, seperti saya. Oke. Kemudian ada kinestetik. Nah, ada orang-orang yang memiliki kecerdasan gerak. Artinya apa? Dia pandai dalam mengolah tubuh, dan salah satu outputnya itu adalah atlet ya. Para atlet itu memiliki kecerdasan ini ya. Kemudian natural visual, ini yang ketujuh nih, yang natural visual artinya orang-orang yang mampu menggambar itu, meskipun hanya melihat secara sepintas apa dilihatnya itu, tapi mampu digambar, mampu dihafal. Kemudian yang kedelapan ini adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu adalah orang-orang yang mampu mengontrol dirinya. Kecenderungannya sih orang-orang ini akan menjadi psikolog ya, kecenderungannya. Karena kenapa? Dia mampu membaca pikiran orang lain, kecenderungannya. Nah, tadi sebagai aktualisasi akhlak Nabi di era modern dengan pendekatan pendidikan umat Islam, kemudian masyarakat Indonesia, kemudian kader PMII, itu harus mampu memetakan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti apakah kecerdasan orang-orang di sekitarnya, kemudian kecenderungan dirinya itu masuk ke kategori mana, gitu kan? Dengan begitu mampu orang-orang tersebut mampu mengendalikan dirinya, mampu mengangkat dirinya menjadi seseorang, menjadi orang, gitu ya. Dengan mengetahui hal semacam ini, ya kan?
sehingga di barat, karena orang-orang barat itu peradaban ilmu pengetahuannya sudah lebih maju berapa ratus tahun ya. Kalau kata Gus Dur ya, Indonesia itu membutuhkan 120 tahun untuk menyamai sistem pendidikan peradaban barat, 120 tahun ya. Kalau Malaysia dengan Indonesia itu tertinggal 20 tahun sistem pendidikannya. Artinya Malaysia lebih maju 20 tahun, sedangkan tahun 60-an sampai tahun 80-an Malaysia itu ngimpor buruh ke Malaysia. Tapi sekarang itu kata Jalontong, selera orang Malaysia itu berbeda ya. Kemudian, nah ini yang terakhir kayaknya nih, yang terakhir ya. Nanti kita lebih banyak didiskusi kalau misalnya ada yang mau diskusi. Nah, ini yang penting nih. Ya, sebenarnya maulid ya, kita melakukan maulid Nabi itu, saya tanya lagi nih ke moderator nih, ataupun kalau misalnya ada peserta yang mau menambahkan bisa. Sebenarnya kita merayakan maulid itu sebenarnya apa sih tujuannya gitu kan? Apakah merayakan sosok Nabi Muhammad SAW itu atau gimana gitu? Gimana Nadia? Suaranya nih. Jadi asumsi saya. Nah, ya, nggak apa-apa asumsi. Gimana? Oke. Merayakan Maulid Nabi ya. Merayakan Maulid Nabi, kalau asumsi saya ya teman-teman, yang pada umumnya itu kita merayakan akan kelahirannya Nabi Muhammad, yang membawa peradaban yang dari dulunya mungkin peradaban ke-8 gitu ya, yang banyak tertindas, apalagi wanita, lalu anak kecil dan lain sebagainya. Lalu dengan datangnya Nabi Muhammad, maka menjadilah peradaban yang terang benderang gitu. Gitu Kak, kalau saya pribadi. Oke, nggak apa-apa. Tapi itulah jawabannya ya. Tapi menurut Soekarno dalam satu kesempatan, kenapa kita merayakan Maulid, ya kan? Yang kita rayakan, yang kita aktualisasikan itu adalah ajarannya, ya kan? Ini menurut Soekarno, bukan menurut saya, ya kan? Soekarno menyampaikannya itu dalam satu kesempatan, dan ada videonya di YouTube banyak, gitu kan? Videonya di YouTube banyak itu tentang bagaimana pandangan Soekarno tentang Maulid Nabi, merayakan Maulid itu, ya kan? Karena Maulid Nabi ini merupakan suatu tantangan juga ya, karena dari dulu itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan itu merupakan suatu tantangan juga bagi seorang kader PMI, karena kader PMI itu juga akan menghadapi masyarakat Indonesia ke depan itu ya. Ini menjadi catatan juga yang saat ini saya katakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini itu anak-anak mudanya itu sudah mulai direkrut oleh kelompok Islam yang anti Maulid ya. Nah, bagaimana itu kader PMI, dan saya juga sudah mulai menyuarakan itu ya melalui YouTube saya juga kan, kemudian di Facebook juga, terutama di daerah saya juga ke sana itu kan, mahasiswa kemudian pelajar SMA itu sudah banyak yang masuk ke kajian-kajian yang anti Maulid itu, dan Indonesia sudah banyak sebenarnya ya. Nah kembali tadi Maulid ya, Maulid, jadi yang kita rayakan itu adalah ajarannya. Nah dalam kesempatan malam hari ini, ajaran seperti apa? Yakni kita harus menyikapi pendidikan dengan cara apa? Helenisasi yang seperti yang pernah dilakukan oleh umat Islam di masa dahulu. Coba bayangkan ya, ini helenisasi dalam filsafat ya, dalam filsafat umat Islam itu pernah melakukan helenisasi ya. Ini saya lupa ini konsep tokohnya siapa ya, mungkin dari filsafat bisa mengingatkan. Helenisasi ini yakni proses islamisasi ilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang bernilai-nilai, yang mempunyai nilai-nilai Islam. Coba bayangkan saja kalau misalnya filsafat di Yunani dulu itu kan, di Yunani, filsafat Yunani yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, kemudian dilakukan proses helenisasi, maka konsep filsafat Islam kemudian menjadi Tuhan itu ada, ya kan? Konsep wujud, ya, wajib wujud. Tidak dapat dipungkiri bahwa filsafat Islam itu teorinya itu berasal dari filsafat Yunani ya. Tidak dapat dipungkiri teorinya dari sana. Ya, umat Islam pun mengakui dengan konsep helenisasi ini, gitu kan?
Dan umat Islam, sikap yang harus dilakukan oleh umat Islam saat ini yakni melakukan Helenisasi tahap kedua. Dengan cara apa? Ilmu pengetahuan modern yang tadi saya katakan bahwa sebagian kelompok umat Islam itu mengharamkan pendidikan modern, itu kita berantas untuk memberantas 4K yang tadi itu: kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan, kemudian yang keempat apa? Dan ketertinggalan. Nah, itu ya, ketertinggalan. 4K itu ya. Jadi kita dianjurkan wajib sebenarnya melakukan Helenisasi dalam filsafat, Helenisasi tahap kedua. Karena dengan Helenisasi ini maka umat Islam itu akan memandang bahwa ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan profan, matematika, sains, dan astronomi itu merupakan bagian dari cita-cita umat Islam. Iqra kan ayat pertama, Iqra, bacalah. Baca itu bukan hanya membaca tentang bagaimana membaca huruf hijaiyah, tetapi ilmu pengetahuan modern yang berkembang ya di era modern, gitu kan. Apakah harus mempelajari semua? Tidak juga. Tetapi dengan konsep integrasi yang tadi. Kan tadi saya mengatakan bahwa dilemanya umat Islam saat ini menghadapi sistem ilmu pengetahuan modern, yaitu apakah mengikuti sistem sekularisme atau melakukan integrasi. Sekularisme itu otomatis tidak, ya kan? Ini saya tegaskan bahwa sekularisme dalam hal ini adalah sistem pendidikan, bukan sistem politik, karena itu beda, ya, beda. Ini sistem pendidikan. Sekularisme itu dalam bahasa lainnya adalah dualisme. Di Indonesia sendiri itu terjadi dualisme, ya. Kenapa kemudian ada yang khusus ada lembaga pendidikan yang khusus mempelajari ilmu pengetahuan modern, kemudian ada lembaga pendidikan yang khusus mempelajari agama tanpa mempelajari ilmu pengetahuan profan misalnya, gitu kan. Kenapa? Karena adanya sistem pendidikan dualisme tadi. Tetapi kemudian saat ini dengan batalnya ujian nasional, kemudian masuknya Pak Nadiem, menteri baru kan, menteri pendidikan, itu mengusung konsep merdeka belajar. Artinya apa? Dualisme pendidikan itu sudah pelan-pelan itu sudah mulai dihilangkan. Artinya apa? Ilmu pendidikan modern itu sudah dimasuki, harus diintegrasikan ilmu pengetahuan agama. Kemudian sebaliknya, ilmu pengetahuan agama itu harus diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan modern. Itu sudah mulai, ya. Konsep merdeka belajar itu, ya, yang menghapus ujian nasional, salah satu unsurnya itu adalah integrasi ilmu pengetahuan. Dan inilah yang dicita-citakan oleh para pemikir umat Islam di masa dahulu, yakni di masa modern tahun 1800 seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Dan itulah yang diperjuangkan. Sudah 200 tahun, ya. 200 tahun 221 tahun, ya. Tetapi konsep pendidikan itu juga belum merata di seluruh dunia, gitu kan, di kalangan umat Islam. Itulah yang terjadi, ya. Kemudian terbuka terhadap ilmu pengetahuan, ya. Salah satu kelompok umat Islam yang tidak terbuka terhadap ilmu pengetahuan yakni saudara Islam yang termasuk ahlul bidah, ya, mohon maaf, ya. Tapi memang ini perlu dikatakan, tapi itulah kenyataannya sebenarnya, ya. Tidak terbuka terhadap dunia baru, ya kan. Jadi pada kesimpulannya bahwa kita memperingati Maulid ini adalah memperingati ajaran Nabi Muhammad SAW dalam dengan sudut pandang ilmu pengetahuan, pendidikan. Ya, sikap kita adalah kita harus mampu mempelajari ilmu pengetahuan modern yang saat ini, yang saat ini sedang berkembang di era modern, ya, sains dan segala macam. Itu kepada moderator mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sih bermanfaat dan kita lanjutkan di sesi diskusi kalau misalnya ada, ya. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Baik, terima kasih. Saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam hari ini. Menurut saya sangat menarik, ya, Kak, pembahasan kita.
karena apa yang kita bahas sekarang mungkin terkadang orang tidak memikirkan sampai situ. Ada yang